Lihat dirimu, seperti apa kau ini? Menggantikan adikmu. Menikahi pangeran apa salahnya? Hari ini juga tentukan hari pernikahan. Kalian berdua, satu adikku. Satu teman masa kecilku. Kalian berdua berselingkuh di belakangku. Sudahlah, tapi tak kusangka kalian bahkan memaksaku menggantikan adikku. Untuk menikahi pangeran itu, si playboy. Kalian benar-benar keterlaluan. Kurang ajar. Yang Fansheng. Ying Yu dan Wang Sheng. Mereka berdua saling mencintai, bukan berarti merebutmu. Legipula kauking kakak, menggala pada adik apa salahnya? Ia nggak bisa mempertahankan pria sendiri. Kenapa malah menyalahkan Huang Sheng kami? Pantas ayah memberimu nama Fan, benar-benar menyebalkan. Fansheng, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Orang yang kucintai sebenarnya. Selalu Huang Sheng. Kasihan Nona besar, ibunya meninggal muda. Perdana Menteri juga pilih kasih pada Nona kedua. Ayah, Nona besar di rumah ini benar-benar menderita. Waktu baik telah tiba, pengantin baru sembahyang ke langit dan bumi. Ini juga bisa disembah? Sembahyang kepada orang tua. Sembahyang antar pengantin. Ayam jago ini dapat rezeki nomplok. Dia sembahyang dengan ayam, ngakak aku. Antar ke kamar pengantin. Nona, kenapa denganmu? Kompetisi Master Chef Global edisi ini. Mulai hari kami, juror lagi. Benar-benar Master Chef Global, gelar chef yang pantas. Selamat sekali lagi untuk Nona yang Fansheng. Nona yang, hati-hati. Nona, kau sadar. Siakerlah. Ini tempat apa? Ini istana Cheng, Nona. Lupa? Kenapa aku masih pakai baju kuno? Apa yang kau bicarakan, Nona? Nona, kau tiba-tiba pingsan saat sembahyang. Hari ini hari pernikahanmu, waktu baik sudah lewat. Cepat masuk kamar pengantin. Nona, kamar pengantin. Ayah. Ada apa, Nona? Aku terlempar waktu? Apa itu terlempar waktu, Nona? Itu apa? Aku ini siapa sebenarnya? Kau Nona keluarga yang? Jangan kau lupa namamu sendiri. Sudah lupa ya, Nona. Jadi namaku Yang Fansheng. Ibu yang meninggal muda, ayah yang pilih kasih, ibu tiri yang jahat. Dan dia yang hancur. Awal yang sangat buruk ini apa-apaan sih? HPH. Nona mau kemana? Tempat sialan ini, kok bahkan makanan pun tidak ada. Nona, katanya pangeran muda ini sering menghabiskan waktu. Di rumah bordil dan kasino sudah biasa, tapi hari ini adalah hari pernikahan kalian. Dia bahkan tidak muncul. Bagaimana nanti hidupmu? Malu sekali Nona. Ini yang kubawa diam-diam dari dapur saat tidak ada orang. Makanlah ini dulu untuk sementara. Ini keras banget. Aku bisa menahan segalanya, kecuali soal makan. Dapur di mana? Dapur? Lewat pintu ini, terus ke timur. Tunggu di sini, aku akan buatkan makanan enak. Tapi di dalam hanya ada ini. Buang saja semua ini. Kamu aja. Ayo, tunggu ya. Apa Nona sudah gila? Maaf ya. Pangeran muda, baju pelayan seperti ini untuk masuk kamar pengantin. Kurang pantas. Bagaimana kalau ganti baju dulu? Bau apa ini? Wangi sekali. Paduka biasanya tidak suka makan, sampai jatuh sakit. Jangan-jangan sudah 3 hari tidak makan sampai tidak waras. Bisa mencium bau makanan? Aku ini tidak suka makan, bukan tidak mau makan. Bukan berarti hidupku tidak berfungsi. Oh, Ayo masuk lihat. Wangi sekali, pantaslah karyaku, selesai. Kamu siapa? Ngapain di sini? Masak? Tidak kelihatan? Kamu? Majikanmu tidak memberimu makan? Ya sudah. Di hari pernikahan pangeran muda, aku sebagai istrinya.
hanya dapat satu roti kukus dan acar. Apalagi pelayan sepertimu, Wang Sacheng terlalu pelit. Selama ini dengar-dengar Nona yang malas dan tidak berguna. Kapan dia belajar memasak? Istri pangeran muda ini. Lebih menarik dari yang kubayangkan. Ayah, Bagaimana? Mau mencoba? Ini dibuat dari ayam pengganti pangeran muda. Oh tidak. Mana ada bawahan makan bersama istri pangeran? Itu tidak pantas. Kita sama-sama dalam kesulitan, tidak ada perbedaan status. Cobalah. Orang-orang di sini benar-benar pemalu. Baru sentuh tangan saja sudah merah padam. Merah padam? Apa maksudnya? Di sini, istri pangeran. Kamu bukan orang sini ya? Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Cepat makanlah. Wanita ini berbeda dengan mereka yang dibuat-buat. Sangat menarik. Apa yang kamu lakukan? Ada makanan di wajahku? Hentikan. Jangan-jangan kamu terlalu dekat denganku. Istri pangeran, jangan-jangan merendahkan hamba? Bukankah di sini laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat? Lagi pula, istri pangeran tidak boleh diganggu. Kamu mengerti tidak? Tadi istri pangeran bilang tidak merendahkan status hamba. Sekarang mau mengingkari? Baik sekali kamu yang Fan Shen. Baru menikah sudah berani selingkuh, bahkan berani berkencan dengan pelayan di sini. Tanggila, aku akan melaporkan ke nenek tua sekarang. Biarkan dia menghukummu dengan aturan keluarga. Apa yang kamu omongkan? Aku mengada-ada. Tadi kalian berdua sangat dekat. Kalau aku tidak datang, kalian sudah berciuman. Berani-beraninya kamu menghina aku. Kurang ajar. Kamu hanya seorang pelayan, berani-beraninya melawan istri kedua. Berteriak-teriak seperti ini. Dia orangku. Seberapapun kamu disayang, kamu hanya istri kedua. Aku istri pangeran yang sah. Apa hakmu mengaturku? Aku memang meremehkanmu. Yang Fan Shen, baru hari pertama di istana. Sudah berani berselingkuh dengan pria liar di istana. Memang berbakat. Sayangnya seorang istri yang dibuang dan seorang pelayan, siapa yang memberi kalian keberanian? Berteriak-teriak padaku seperti ini. Seranglah aku, jangan libatkan dia. Hah, sepasang kekasih malang. Aku ingin tahu apakah kalian masih bisa mesra. Saat dimasukkan ke kandang babi. Kalian Tanggila. Baik-baik aku tunggu, pergilah. Kamu. Lain kali hadapi hal seperti ini, sembunyilah di belakangku. Bagaimanapun aku istri pangeran. Wanita ini baik hati. Istri pangeran, ini memperhatikan hamba ya? Bahkan jika kamu seekor anjing pun aku akan peduli. Jangan berpikir macam-macam. Istri pangeran, perumpamaanmu benar-benar menyakiti hamba. Aku lebih baik dari anjing kan? Tapi anjing, dia setia melindungi tuannya. Apa tadi aku tidak cukup melindungi tuannya? Lalu, bagaimana dengan kesetiaan yang paling penting? Kamu ingin yang kecil, bagaimana caranya setia? Tengkap pesonggan anjing ITU. Pergi. Berani sekali kalian. Berani melawan istri kedua. hormat pada pangeran muda. Kamu pangeran muda? Istri kedua, hari bahagia pangeran muda, sebaiknya tidak sembarangan berjalan-jalan. Hari ini tidak boleh terulang lagi, lebih baik cepat pulang dan istirahat. Kamu. Ini kan masih di dalam kediaman pangeran muda, kalau terjadi sesuatu. Aku tidak berani bertanggung jawab, istri kedua silakan. Kalian pasangan anjing ini, tunggu saja. Istri kedua, hati-hati di jalan. Bermain-main denganku? Ya? Mirip tidak? Mirip apa? Mirip pangeran muda, aku adalah pengganti pangeran muda. Pangeran muda punya jabatan tinggi dan kekuasaan, banyak yang ingin mencelakakannya. Kalau begitu, aktingmu bagus. Oh ya, aku tanya. Di sini, restoran terbesar namanya apa? Istri pangeran muda, bukan tubuh besar di kota, kau tidak tahu? Ini, kamu pasti juga sudah lihat, aku di kediaman Perdana Menteri. Ayah tidak sayang, ibu sudah meninggal, ibu tiri dan adik. Keduanya bunga kara hitam, aku tidak punya kesempatan keluar. Sekarang di Istana Cheng, bahkan makan pun tidak bisa. Aku tidak mencari jalan keluar sendiri, apa harus menunggu mati di sini? Di kota ini, restoran terbesar namanya Tianxing Lou. Besok akan ada kompetisi dewa masak, pemenangnya hadiah 10.000 tael emas. Wah, ini 10.000 tael emas. Nona, berapa orang di sini? Permisi, kompetisi dewa masak, daftarnya di sini? Kompetisi dewa masak? Nona, kamu bisa masak? Tentu saja. Hah, Nona, kamu tahu tidak syarat kompetisi dewa masak ini tinggi sekali? Hanya tahap pertama uji ketajaman pisau, kamu harus membuat tahu sutra, yaitu tahu lembut dipotong halus seperti rambut. Bahkan koki utama kami di Tianxiang Lou, Sang Yang Yang, butuh latihan bertahun-tahun. Nona kamu kulitnya halus dan lembut. Lebih baik pulang saja. Pangeran muda, lihat, istri pangeran muda sepertinya. Benar-benar ikut kompetisi. Aduh, cepat pulang saja, Nona. Aku tidak mau pulang. Sifat putri keluarga yang ini semakin tidak bisa dimengerti. Menarik. Kalau begitu, apa kalau aku bisa membuat tahu sutra ini? Bisa memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dewa masak ini. Ini bukan. Tianxing Lou yang terhormat ini kok bisa ingkar janji? Kalau Nona bisa membuatnya, aku akan berikan hak ikut kompetisi ini padamu. Baik, sepakat. Siapa yang bisa ambilkan saya tahu, kebetulan.
Hari ini, semua yang hadir di sini jadi saksiku. Baik, bawakan tahu. Oak. Perhatikan baik-baik. Wah, teknik potongnya. Lebih cepat dari San Miao Yang sekalipun. Lihat tuh, dia bahkan tidak melihat tangannya tapi potongannya tetap rata. Dipotong begitu halus. Wah, luar biasa. Ini, halus seperti rambut. Ini tidak mungkin. Di mana? Sekarang aku punya kualifikasi untuk ikut. Kompetisi Dewa Masak ini kan? Tentu saja boleh. Nona, aku dukung kamu. Hanya dia saja tidak bisa memotong halus itu. Dia bisa gimana ya? Siapa yang hebat sekali ini? Wah, pangeran kedua. Aduh kakak, kenapa kamu di sini? Benar-benar nasib sial, keluar rumah tidak lihat hari baik. Kayaknya kedatangan yang tidak baik nih. Oh, jangan-jangan dia tahu kita mau datang menantang. Jadi sengaja datang duluan untuk menarik perhatian kakak Kingnya. Ini dia si mantan kekasih brengsek, HMTH. Kamu pikir semua orang seperti kamu yang suka memungut sampah? Kamu? Kalau berani, ayo hadapi. Yang Fan Sheng, kamu semakin tidak tahu aturan. Kemarin tidak sopan, diam-diam bertemu pria di dapur. Sekarang, sebagai istri pangeran, malah keluar rumah melakukan hal seperti ini. Kalau mau cari kerjaan, mending merendahkan diri dan memohon padaku. Dan minta maaf pada Huang Sheng. Aku mungkin bisa bicara baik-baik pada nenek. Dan mengaturkan beberapa toko untukmu belajar mengelola bisnis. Hal seperti ini kenapa? Aku mengandalkan tanganku sendiri. Tidak perlu memohon pada kalian berdua, brengsek dan jalang. Nasihat baik tidak didengar, jangan kira jadi istri pangeran. Bisa semena-mena. Aku beritahu sekarang, keluarga Song. Film tentu dakin dalakin kekaku, tangguh sebentar. Aku akan ambil alih toko ini, nanti jangan merengek padaku. Untuk memberi kamu kesempatan hidup, dasar kamu. Berani bicara pada junjungan kami, cepat sujud dan minta maaf. Kamu murid terakhir Dewa Masak tahun lalu. Orang dari barat itu? Betul. Kalau sudah tahu ini aku, cepatlah menyerah. Kalau menyerah sekarang, aku masih bisa pertimbangkan. Biarkan kalian terus menggantung papan nama ini. Kalau tidak, menurut aturan tantangan, Tian Xing Lou milik kalian akan jadi milikku. Ha, Tuan Muda Kejua, Naonya Kejua. Bagaimana bisa kalian bersekongkol dengan orang barat untuk menantang? Respon kami. Per second call, Sun Miao Nyang. Kalau kau terus bicara sembarangan, Hati-hati aku laporkan ke pihak berwajib. mencela pejabat kerajaan. Baik, AO bertanding. Para jurinya adalah tamu yang hadir di sini. Baik. Urusan orang barat barbar ini tidak perlu kau hadapi. Biarkan aku saja. berani sekali. Siapkan kompor di dapur. Baik. Hahaha. Lomba segera dimulai. Pertandingan pertama. Nyuri Thomas Chefsan melawan murid terakhir Dewa Kuliner. Waktunya 1 batang ketupat. Lomba dimulai. Sudah mulai. Kok kelihatannya? Kekal belau? Iya, teknik potongnya masih kurang. Ini, mentalnya tidak stabil, mudah terpengaruh. Berdasarkan apa kau bilang dia tidak bisa? Menurutku dia pasti bisa. Adieu, Tengenku. Hehe. Hahaha. Inikah level kalian orang Tiongkok? Level seperti ini. Pantas bersaing denganku? Sampah. Mulut besar. Tadi dia tidak dalam kondisi baik. Aku yang akan melawanmu. Baik, kau siapkan. Sampah lagi. Guru, aku pergi. Baik, pergilah. Pertandingan kedua, mulai sekarang. Najilirannya bisakah dia? Ini, teknik potongnya lebih buruk dari yang tadi. Berdasarkan apa kau bilang teknik potongnya buruk? Menurutku dia bagus. Hahaha. Berani-beraninya ikut lomba, dasar-dasarnya saja tidak kuat. Lucu sekali. Haha. Kau turun saja. Orang barat ini sangat hebat. Lebih baik aku sendiri yang maju. Apa yang ingin kau lombakan? Kalau begitu, kita lombakan signature Tian Xing Lou, ikan masak gaya tupai. Aku akan membuat kalian kalah dengan hati yang tulus. Baik. Aku, San yang turun asli, harus memberi pelajaran pada orang barbar dari barat itu. Jangan sampai mereka mengira kita mudah ditindas. Dia terlalu gugup. Ikan ini dimasak terlalu awal. Suhu penggorengannya belum cukup. Ikan ini sudah terlalu matang, pasti rasanya tidak enak. Benar sekali. Hahaha, inikah kemampuan Tian Xing Lou kalian? Biarlah aku yang mencoba. Gilirannya, orang barat itu. Teknik memotongnya terlihat bagus. Orang barbar dari barat ini cukup hebat juga. Wah, tidak menyangka. Masih saja membual sebagai murid terakhir si Anu. Bahkan saus penentangnya saja tidak beres. Kakak, kamu ngerti apa sih? Asal tunjuk-tunjuk saja. Kamu jadi masak? Jangan sok tahu di sini. Aku tidak bisa memasak. Kakak, di rumah saja tidak pernah masak. Di sini sok jadi koki. Oh, aku tahu. Kamu karena kakak ingin memilikiku. Di hari pernikahan, pangeran muda malah menyuruhmu menikah dengan ayam jago. Hingga membuatmu gila. Tapi kamu tidak boleh seperti ini. Kalau ini tersebar, betapa memalukannya bagi keluarga Perdana Menteri. Dan keluarga Pangeran Cheng. Benar, yang Fan Sheng. Jangan terus-terusan membawa keributan. Belajar sejak usia 3 tahun, lebih sampai usia 5 tahun. Pada usia 7 tahun sudah menguasai seni memasak. Kalau bicara soal memasak, aku belum pernah kalah.
Hah? Kurasa dia benar-benar gila. Wah, teknik memotongnya mengukir bunga dari lobak. Trik kecil yang tidak berarti. Menurutku adik yang tidak tahu diri dan berpikiran sempit. Kamu, Kalian orang Tiongkok suka sekali bermain-main dengan hal-hal yang indah tapi tidak berguna. Kamu seharusnya bersyukur, kalau bukan karena kebetulan hari ini, tidak akan ada kesempatan untuk bertanding denganku. Hahaha lucu, aku belum pernah kalah. Hari ini aku harus bertanding denganmu. Baik, kalau aku menang, kamu harus pergi dari Tiongkok. Kamu, gadis kecil berambut pirang, sangat sombong. Berani tidak menambah taruhan? Kalau aku menang, aku mau kamu berlutut dan minta maaf padaku dan pangeran kedua. Baiklah, Aku tidak percaya aku bisa kalah dari seorang wanita Tiongkok. aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan ini hari ini. Teknik memotongnya benar-benar hebat. Kalau dia menang, apa yang harus kulakukan? Lihatlah sikap gadis ini, memang ada kemampuannya. Benar sekali. Hari ini benar-benar membuka mata kita. Wah, aromanya enak sekali. Aromanya sudah keluar. Wah, enak sekali, sangat harum. Ikan ini berwarna keemasan, sausnya merata. Warnanya juga lebih cantik daripada milik orang barat. Kompetisi selesai, silakan cicipi. Sepertinya orang barat ini akan kalah. Renyah di luar lembut di dalam, enak. Ini adalah ikan masak ala cepai teranak yang pernah kumakan. Sangat enak, jauh lebih enak daripada milik orang barat itu. Bukan hanya sedikit lebih enak, betul. Ikan buatan Koki San kurang renyah, ikan orang barat agak asam. Hanya ikan buatan Nyonya Pangeran yang renyah, manis dan asamnya pas. Benar-benar menyentuh jiwa. Betul. Ikan Nyonya Pangeran paling enak. masih mau lanjut kompetisi? Aku kalah. Karena orang barat sudah mengaku kalah. Song Qinyan, sekarang. Saatnya menepati janjimu, kan? Fen Sheng, aku ini putra kedua keluarga Song yang terhormat. Mana mungkin bersujud padamu, seorang perempuan. Hah, kamu terpaksa disebut lagi? Kurasa sekarang kamu bahkan tidak lebih baik dari. Bawa anjing-anjingmu dan pergi dari sini. Enggak, Fen Sheng. Kali ini kamu beruntung. Lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Koki-san. Sekarang aku menang kompetisi, apakah aku bisa mengambil posisi kepala koki? HMPH, siapa bilang menang kompetisi bisa langsung tinggal di Tianxing Lou? Jadi kepala koki Tianxing Lou ditentukan oleh majikan. Bukan aku yang memutuskan. Maksud Koki-san adalah ingin membuang jembatan setelah menyeberang? Apa maksudmu membuang jembatan? Orangnya adalah adikmu dan iparmu yang cari. Siapa tahu kalian berkomplot. Bermain sandiwara di sini hanya untuk menipu Tianxing Lou-ku. Ketahuan, APA aku benar? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Nyonya Pangeran, bagaimana caramu menang kompetisi tadi? Kamu tidak sadar? Adikmu dan iparmu mencari seseorang untuk bermain sandiwara denganmu. Jangan kira karena kamu putri keluarga Perdana Menteri, kamu bisa semena-mena. Pangeran, tidak baik. Nyonya Pangeran di aula utama. Sedang dijahili mereka. Pangeran, tunggu sebentar. Anda jangan buru-buru pergi. Bukankah itu akan membongkar bahwa Tianxing Lou adalah milikmu? Kau sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Bukankah semua usaha akan sia-sia? Tuan Pangeran, apakah benar mereka yang mengatur semua ini? Aku sudah bilang aku tidak melakukannya. Siapa yang tahu? Tianxing Lou adalah restoran nomor 1. Berapa banyak uang yang dihasilkan dalam setahun? Aku tidak. Keluar. Sangkat hina. Nyonya Pangeran, silakan. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Pandren. Kenapa dia datang? Kau adalah suamiku? Dia seharusnya bukan pengganti lagi, kan? Lupa. Aku ini pengganti. Tapi tidak apa-apa. Kalau ketahuan bagaimana? Tidak masalah. Tuan Pangeran baik, tidak akan marah. Dia mungkin belum kembali dari rumah bordil. Jangan bicara sembarangan tentang Tuan Pangeran. Dia suamimu, mengerti? Apa yang terjadi di sini? Tuan Pangeran, ini Nyonya Pangeran. Bermain sandiwara untuk menipu Tianxing Lou, bekerja sama dengan adik dan iparnya. Datang untuk menantang, lalu dia sendiri yang tampil. Tujuannya adalah untuk menipu kami demi posisi kepala koki Tianxing Lou. Lucu. Nyonya Pangeranku, apa yang tidak bisa dia dapatkan? Perlu menipu posisi kepala koki Tianxing Lou? Tianxing Lou ini. Jika Nyonya Pangeran suka, ingin memiliki Tianxing Lou, aku akan memberikannya untuknya. Apa masalahnya? Ya. Tuan Pangeran jangan marah. Hamba salah. Mohon maafkan hamba. Hamba akan menyerahkan posisi kepala koki kepada Nyonya Pangeran. Serahkan. Kau pikir aku tidak melihat? Nyonya Pangeran menang dengan adil. Perlu kau serahkan? Jika kau bijak, mengakulah kalah. Jika besok atau setelahnya, aku mendengar sedikit saja desas-desus tentang Nyonya Pangeran, semua akan kutimpakan padamu. Ya. Hamba menjadi. Sayang, kita pulang.
Posisi kepala koki ini, aku tidak akan. Mudah-mudahan menyerahkannya padamu. Ini, apakah terlalu berlebihan? Untung tidak ada yang tahu. Ya, kau bermain dengan baik. Lalu makananku? Makananmu? Maaf, aku hampir lupa. Bagaimana kalau kita langsung ke dapur kecil, aku buatkan mie untukmu. Rasanya pasti enak, ayo pergi. Baiklah, cepat, aku sudah lapar. Cobalah Sangat harum. ini. Tapi ini teknik rahasiaku, mie buatan tangan. Aku jamin, sekali mencoba, tak akan pernah lupa. Baiklah, kebetulan terakhir kali terganggu, belum sempat makan. Rasanya ini, apakah dia? Meskipun masakanku sangat enak. Kamu tidak perlu terkejut seperti ini. Ada apa? Kamu bukan yang Fan Sheng. Aku ketahuan, celaka, apa yang dia temukan? Tidak mungkin. Katanya menurut teori perjalanan waktu, jika ketahuan, akan dihukum api dan petir, tapi aku baik-baik saja. Apa yang kamu bicarakan? Aku bukannya Fan Sheng. Lalu siapa lagi aku? Tidak apa-apa. Aku hanya heran, kamu seorang putri bangsawan. Masakanmu sangat hebat. Tentu, kamu tahu kan, di kediaman Perdana Menteri. Hidup seperti apa yang kujalani, setiap hari kelaparan. Kalau tidak masak sendiri, aku sudah mati kelaparan, kamu makan saja. Sepertinya masih tidak percaya padaku. Nona, pangeran muda pergi ke Tianxing Lou. Membawa nona besar kembali, mereka berdua tertawa bersama. Sangat bahagia, yang Fan Sheng ini sanggup menjangkaukan. Merebut adik kedua, lalu merayu pangeran muda. Benar-benar siluman rubah, HMPH, jeruk, anggur. Nona bisa menjadi koki utama Tianxing Lou. Nona hebat sekali, bukankah itu pelayan si siluman rubah? Ya, benar. Buah hari ini sangat segar, Nona pasti senang. Ah. Dasar pelayan, tidak punya mata. Maaf Nona kedua. Maaf, benar-benar mirip dengan majikanmu. Sangat menjijikkan. Ah, astaga, Nona, menurut aturan istana, melawan majikan dihukum tampar 20 kali. Wajahmu, kalau dilihat lebih dekat, cukup cantik. Tianjia, jangan bergerak. Tuan tinggal di timur Qiantang, aku di utara Lin'an, Tuan pergi dengan jubah coklat merah. Aku dengan ikat pinggang kuning, tersesat kompas, salah sampai di Kuanting. Aku berkelana ke Hangzhou, Tuan lahir di Yuhang. Nyonya kedua jelas-jelas membuli Yunhee, benar. Jelas-jelas nyonya kedua yang menabrak sendiri. Dihukum tampar 20 kali, wajahnya bengkak. Yunhee kasihan sekali. Istri pangeran. Hamba menghadap istri pangeran. Yunhee dipukuli. Dia sekarang di mana? Di taman. Ambil ini. Aku tidak salah, masih membantah. Hari ini, aku akan memukul mulutmu sampai hancur. Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Gadis ini sangat tidak sopan. Aku hanya mengajari kakakmu sedikit, tidak boleh? Kamu juga perempuan, bagaimana bisa melakukan ini pada perempuan lain? Tindakan kejam seperti ini. Bagaimana dia tahu? Yunhee, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Nona. Jangan pikir karena kamu menjadi istri pangeran. Aku akan selalu di bawahmu. Yang Huangsheng. Ternyata kamu juga bisa merasa takut. Lalu ketika kamu mengganggu Yuheku, kenapa tidak takut? Kamu tunggu saja, aku akan mencari kakak Kinyo. Tidak bisa berdebat, langsung cari laki-laki? Kamu tidak pura-pura lemah lagi? Cari saja, aku lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Karena kamu di sini seperti wanita kasar, menyalahgunakan kekuasaan, mengganggu seorang pelayan. Kamu, Yang Fan Sheng. Tidak heran semua orang membencimu. Ucapanmu sangat tidak enak didengar. Yang Huangsheng, aku tidak butuh. Sama seperti kamu biasa. Tidak bisa, aku harus memanggil nenek. Nenek. Nenek,
Tidak baik. Istri pangeran ingin membunuh istri kedua. Berani sekali. Bawa aku ke sana. Baik. Yang Fansheng, kamu gila ya? Berani memukulku? Di kediaman Perdana Menteri, aku adalah kakakmu. Di sini, kediaman pangeran. Aku adalah istri pangeran. Kamu ingin berbicara tentang aturan? Kalau begitu sekarang, aku akan mengajarkanmu aturan dengan baik. Berhenti. Ini, nenek dari kediaman pangeran. Pasukan pendukung sudah dikerahkan. Nenek, aku dengan tulus membantu kakak mengajari pelayan yang tidak tahu diri. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, tapi juga memukulku seperti ini. Tolong bela aku. Yang Fansheng, kamu sangat berani. Dulu aku pernah mendengar kamu di kediaman Perdana Menteri Tidak Pantas. Kalau bukan karena almarhum istri pangeran yang bertunangan dengan ibumu sejak dalam kandungan, aku sama sekali tidak akan setuju kamu masuk. Hari pertama masuk, berani bertindak, besar kepala kamu akan menaiki kepala pangeran muda. Hah? Hah? Naik di kepalanya? Kotor sekali. Yang Fansheng, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Sebagai istri pangeran muda, kamu tidak bisa memberi contoh malah bertindak semaumu. Bagaimana bisa mengelola keluarga Wang Sacheng di masa depan? Mengelola Wang Sacheng? Tapi Wang Sacheng ini pernah menganggapku sebagai istri pangeran muda? Istri kedua bisa dengan mudah mencari alasan untuk menghukum dayangku seenaknya. Orang tua ini malah berpikir untuk menyerahkan pengelolaan rumah tangga kepada Yang Fansheng. Ini tidak boleh terjadi. Lihatlah. Seberapa keras pukulan ini sampai bisa membuatnya seperti ini. Nenek, jelas-jelas Dayang ini yang menabrakku dan masih membantah. Aku hanya ingin membantu kakak menghukumnya. Istri kedua itu bahkan tidak memberi hormat padaku sebagai istri pangeran muda. Dan masih lancang berbicara, maka aku akan menghukummu. Ada apa lagi? Kamu wanita hina ini. Kakak, Nenek, istri kedua di hadapanmu. Masih berani mengatakan kata-kata kotor padaku sebagai istri pangeran muda. Bisa dibayangkan bagaimana sikapnya di belakang, sungguh. Huang Shen, tidak seperti itu nenek. Mohon nenek menyelidiki dengan jelas. Nenek, aku hanya sedang emosi sehingga berbicara tanpa berpikir. Mohon dimaafkan. Jangan terulang lagi. Kamu juga, cukup sampai di sini. Daripada sibuk dengan hal-hal tidak penting, lebih baik pikirkan cara untuk menyenangkan Yanxi. Siapa Yanxi itu? Yanxi adalah suamimu, Song Qingyu. Kamu bahkan tidak ingat nama panggilan suamimu sendiri. Aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi istri pangeran muda. Dia tidak pernah pulang, itu salahku? Sejak masuk Wang Sacheng, aku belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Nenek mau aku mencarinya di mana? Rumah bordil? Atau tempat judi? Yang Fansheng, dia adalah suamimu. Suami? Suami seperti ini siapa yang mau? Kamu berani mengatakan kata-kata yang sangat tidak sopan seperti ini. Prinsip menghormati suami, tidak diajarkan di kediaman Perdana Menteri? HMPH. Siapa yang mau belajar sampah feodal seperti ini? Menghormati suami? Jika Wang Sacheng harus bergantung pada anak muda yang selalu nongkrong di rumah bordil, lebih baik. Lebih baik mundur sejak awal. Bagaimana kau bisa bicara sesat seperti itu? Ini saja sudah sesat. Bagaimana kalau aku sebutkan? Yang lebih sesat lagi? Entah tubuh nenek tua bisa tahan atau tidak. Kalian masih bengong apa? Cepat temani nenek tua. Pulang istirahat. Biar nanti nenek tua tak bilang aku durhaka lagi. Yunhee, kita pergi. Nenek tua, lihat dia. Usir perempuan. Tak tahu sopan santun ini dari Puri Wang. Nona, makanlah. Dia bersengaja buatkan kesukaanmu. Pergi. Huang Yar. Jangan kau cari olah. Si Jalang Yang Fansheng itu. Ibu, kau datang? Jaga pintu. Baik. Ibu, lihat dia memukulku. Kok bisa begini? Sang kejam. Ibu, hari ini aku ceroboh. Terjebak si Jalang itu. Ah, aku sudah sabar 10 tahun. Jadi selir ayahmu. Si tua itu 10 tahun. Susupaya Jeremo. Cara memikat hati pria. Bantumu rebut Song Qingyan dari Yang Fansheng, agar kau bantu Song Qingyan cepat jadi putra mahkota. Warsi Porichen, kau bisa sah jadi putri mahkota, bukan untuk bersaing dengan orang rendahan. Tapi, walau putra mahkota tak berguna, nenek tua tak berniat ganti dia. Itu mudah. Siapa halangi jalanmu? Cari cara singkirkan. 1 tembak, 2 sasaran. Hihi. Anak baik, pikirkan kata ibu. Ibu memang paling baik padaku. Huanger, Puri Cheng ini. Pei Peng Cater. Semua di dalamnya adalah bidak. Kau harus belajar jadi pemain. Dengar aku? Nanti, biar kedua orang ini cari kekasih di Lembaka. Hihi.
Nenek tua, minum teh. Baik. Huangsheng, Poricheng ke depan. Harus kau urus. Terima kasih nenek tua. Mohon bimbingan terus. HM laporkan nenek tua, dayang yang nenek tua kirim. Ke villa diusir putri mahkota. Kata dia bilang, kecuali istana Cheng memberikan surat perceraian, kurang ajar. Di mana dia? Dia ada di dapur kecil villa Xiao. Pergi. Dengan begini, Yunghi tidak akan merasa terlalu enek. Pas banget. Sisakan sedikit untuk si pengganti itu. Humph. Yang Fanchen, apa di matamu aku ini bukan orang yang lebih tua? Orang yang aku kirim berani kau usir? Kenapa tidak berani? Aku ini istri pangeran yang sah. Mengusir budak pelayan itu masalah apa? Kamu. Apalagi, kamu. Aku ini istri pangeran istana Cheng, yang dinikahi secara resmi. Kalau mau mengusirku, silakan. Bawakan surat perceraian, dan kita berpisah jalan masing-masing. Kalau tidak ada, mohon nenek minggir, aku masih sibuk. Kamu ini istri pangeran, tapi kok seperti pelayan? Sibuk di dapur. Ada apa? Siapa yang menyuruh istana Cheng memperlakukan orang dengan kejam, sampai-sampai tidak diberi makan yang cukup? Kamu bilang istana Cheng tidak memberi siapa makan yang cukup. Aku. Kamu datang. Hari ini makan apa? Aku masak lama sekali, coba rasain enak tidak? Wangi banget. Kok cuma sedikit sih? Dia tumpahin tadi. Dia ternyata bisa akur banget sama Yanzi. Tapi sebelumnya kok sepertinya dia sama sekali tidak tahu. Ini Yanzi, si sundal ini. Benar-benar berhasil menggoda pangeran. Lihatlah sikap pangeran. Sangat patuh pada perempuan jalang ini. Untuk sementara jangan sampai dia tahu identitas Yanzi. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan perempuan jalang ini hidup enak. Usir dia dari istana Cheng. Kalian berdua masih belum pergi? Jangan-jangan mengharapkan aku untuk menyajikan semangkuk untuk kalian juga? Humph, siapa yang mau? Kamu cuma cocok jadi tukang masak di sini. Pergi. Kita pergi. Hah, coba lawan aku. Nenek ini sedang merencanakan apa lagi? Nana, Cenengla. Bagaimanapun juga, sekarang pangeran bisa makan dengan baik. Yang Fansheng ini, ternyata ada gunanya juga. Bagaimana caranya? Menyembunyikan ini dari Yang Fansheng? Enak. Kamu lapar ya? Nyonya Pangeran, hamba sudah lama tidak makan sampai kenyang. Istana pangeran ini benar-benar tidak manusiawi, memperlakukan pelayan dengan kejam. Seperti Yobapi, lihat pelayan kecil ini. Masih dalam usia pertumbuhan, tapi kurus sekali. Ini untukmu. Tapi ini tidak sesuai aturan. Tidak apa-apa, aku yang memberikannya, kamu boleh makan. Tenang, aku tidak akan bilang ke orang lain. Ayo. Terima kasih, Nyonya Pangeran. Makan di sini saja. Pelayan kecil ini aneh juga. Takut ketahuan, makan di sini saja. Ah, sudahlah. Biar saja dia. Buatkan satu mangkok lagi. Kemari. Ja. Nyonya kedua. Bawa ini untuk pangeran, bilang ini dari Nyonya Pangeran. Kalau berani bocor, nyawa keluargamu taruhannya. Ya, hamba tidak berani. Tentu saja kau tidak berani. Nyawa seluruh keluargamu ada di tanganku. Pergi. Ja. HMPH yang Fanshen, kau suka masak untuk pangeran? Aku akan memenuhi keinginanmu. Hormat pada pangeran. Ada apa? Nyonya Pangeran menyuruh hamba mengantar makanan untuk pangeran. Nyonya Pangeran yang menyuruhmu? Ya, Nyonya Pangeran melihat pangeran belum ke dapur hari ini. Jadi menyuruh hamba mengantar makanan. Ja. Pangeran, hamba pamit dulu. Pangeran tiba-tiba berubah ya?
Enak. Nyonya pangeran memang perhatian. Bahkan kuah pakai kaldu khusus. Pangeran, sejak Nyonya Pangeran masuk istana, semangat Pangeran setiap hari berbeda. Benar-benar enak, nanti kamu juga coba. Pangsit ini. Hanya Nyonya Pangeran yang bisa membuat pangsit sana ini. Sangat enak. Pangeran kenapa? Hendren, cepat panggil dokter. Jangan menakut-nakutiku, Pangeran. Panggil dokter. Cepat panggil orang. Yanzi, ini bagaimana? Tabibli, Yanzi kenapa? Hendren Karakunen. Baru saja Pangeran makan apa? Apa yang terjadi? Yanzi makan apa? Kamu lebih baik jujur. Nenek, tadi ada seorang pelayan kecil. Datang mengantar pangsit untuk Pangeran muda. Pangeran muda baru makan 2 suap. Langsung jadi begini. Cepat pergi cari orangnya. Cepat, Baik. Yanzi. Zaman kuno. Ini salah satu kelebihannya. Semua barang, semuanya alami. Nona, Kewat. Pangeran muda keracunan. Apa? 3 kebahagiaan besar dalam hidup ini. Naik jabatan, kaya raya, suami mati, aku langsung dapat semuanya sekaligus. Kalau pangeran muda benar-benar kenapa-kenapa, kita gimana dong? Apa? Jangan-jangan dia mau aku ikut dikubur? Nona, bagaimanapun juga pangeran muda adalah tiang penyangga istana Cheng. Kalau sampai pangeran muda benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana kita bisa hidup? Ya ampun. Yunhee, tiang penyangga keluarga mana yang bergantung pada orang sembrono? Kamu harus ingat, bergantung pada orang lain tidak akan sebaik bergantung pada diri sendiri. Jangan khawatir, kita hadapi saja apa adanya. Ayo, minum teh dulu, ini hal sepele. Basa-basi tenggorokan. Sejad. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi pada pangeran muda? Siapa yang berniat jahat pada pangeran muda? Ampun, nenek. Ini perintah istri pangeran muda. Suruh hamba mengantar makanan untuk pangeran muda. Perempuan jahat ini, karena tidak bisa bercerai, lalu mau meracuni Yanzi? Ayo, cepat. Tangkap perempuan jahat ini. Nenek, jangan marah. Biar aku sendiri yang bawa si perempuan berdosa itu ke sini. Kakak baikku, kali ini kamu pasti mati. Ayo, tangkap istri pangeran muda. Sekarang ketakutan kan? Bawa pergi. Wah, ini bukan adik baikku? Menurutku kamu mirip sekali dengan kecoak yang tidak bisa mati. Kikok? Itu apa? Kecoak itu ya yang merayap-rayap di lantai itu. Hah, sedala. Buat apa aku berdebat dengan orang mati? Bengkak di wajahmu baru sembuh, sudah mau cari masalah lagi? Kamu masih diam saja? Cepat tangkap si bencana yang fashion ini. Berdasarkan apa kalian berani menyentuh nonaku? Berdasarkan apa? Istri pangeran muda ini mencoba meracuni pangeran muda Cheng. Buktinya sudah jelas. Kamu bilang berdasarkan apa? Nona saya bahkan belum pernah melihat pangeran. Bagaimana mungkin dia meracuninya? Apalagi, bagaimanapun juga, nona saya adalah permaisuri pangeran yang dinikahi secara resmi. Sebelum semuanya jelas, beraninya kalian memperlakukan nona saya seperti ini. Jangan ganggu nona saya. Ganggu ya sudah ganggu. Masa aku harus takut sama pelayan sepertimu? Bawa mereka berdua. Ya, jangan banyak tingkah, cepat jalan. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Istri berdosa sudah dibawa. Nenek, aku membawa istri yang meracuni pangeran untukmu. Yang Fen Sheng, berlutut. Kau tahu kesalahanmu? Nenek, kesalahan apa yang kulakukan? Kesalahan apa? Kau menyimpan niat jahat, merakini pangeran. Kau pantas mati. Meracuni? Lucu. Sejak aku masuk istana, aku bahkan belum pernah bertemu pangeran. Bagaimana bisa meracuninya? Nenek, hamba salah. Pangsit itu adalah perintah nona. Hamba tidak tahu dia akan meracuninya. Nenek, Empinaila, kau masih berani membantah? Jelaskan semuanya dengan jelas, dengar tidak? Sekarang, apalagi yang mau kau katakan? Ini aku berikan untukmu, makan saja. Tenang, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ayo. Jadi, ini jebakan untukku? Nenek, aku melihatnya. Nona yang memberinya pangsit itu. Benar, aku juga melihatnya di dapur kecil itu. Ayah, aku juga melihatnya. Ketika seseorang benar-benar tidak bisa berkata-kata, mereka justru ingin tertawa. Kau wanita beracun, memanfaatkan pelayan untuk meracuni pangeran. Kau pantas mati. Untuk apa? Sejak aku menikah ke istana Cheng, pernahkah kalian menghargaiku? Begitu bersusah payah untuk mengusirku. Masih berani membantah? Di seluruh istana, hanya Yunhee.
yang bersamaku. Kalian begitu berusaha menjebakku? Apakah ingin mengusirku dari istana atau memberikanku tuduhan membunuh suami sendiri agar aku mati? Kenapa kalian semua diam? Ayo, berikan keputusanmu. Tidak mau bertobat. Berikan hukuman. Jangan, nenek. Karena kau tidak mau diceraikan, maka sekarang kau masih bagian dari istana Cheng. Aku berhak menghukummu. Tidak seperti ini, nenek. Nona tidak meracuni pangeran. Mohon nenek jangan sakiti Nona. Yunhee bersedia menerima hukuman untuk Nona. Yunhee, cepat bangun. Tidak perlu memohon pada mereka. Jika ingin menjatuhkan tuduhan, selalu ada alasan. Hari ini kalian jelas-jelas ingin mencari masalah, memaksakan tuduhan ini. Setelah aku juga tidak tahu apakah racun ini benar atau palsu. Jika ini benar-benar racun dan diberikan kepada pangeran muda, itu baru lucu. Kurang ajar. Kau berani mengutuk pangeran muda. Lalu bagaimana kondisi pangeran muda hari ini? Apakah itu salahmu? Atau salahku? Apakah kau benar-benar tidak tahu? Atau kau diam-diam mengizinkannya? Pelayan kecil ini, siapa yang tahu apakah dia mendapat izin diam-diam darimu? Berani beraninya kau menyuduhku. Bawa hukum keluarga, pukul dia dengan keras. Tunggu sebentar. Kau. Siapa sebenarnya dia? Kau adalah pangeran muda? Kejadian hari ini, apakah itu ulahmu? Kau pikir itu aku? Apakah aku tahu siapa kau? Kau memang membenci pangeran muda, bukan begitu? Bakso itu, apakah kau yang membuatnya? Ya, Apakah kau yang memberikannya padanya? ya. Dan kau juga yang memasukkan racun? Jika di hatimu kau sudah menghukumku, lalu apa gunanya bertanya lagi? Apakah ada artinya? Pangeran muda, lihat, dia sudah mengaku. Hari ini kalian bersusah payah hanya ingin mengusirku dari istana ini. Sebenarnya tidak perlu repot-repot. Aku akan pergi sendiri. Yunhee, ayo kita pergi. Yang Fan Sheng. Kejadian hari ini, jika kau berkata satu kalimat, bukan kau, tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Tidak akan menuntut. Pangeran muda benar-benar pandai bicara. Apakah aku harus bersyukur padamu? Saat pernikahan kita, aku bersujud dengan seekor ayam jago. Di mana kau saat semua orang menertawakanku? Tidak menuntut? Seluruh istana mengganggu aku dan Yunhee. Di mana kau saat itu? Sekarang, bukan kau yang menuntut. Tapi apakah aku akan menuntut? Song Qingyu, singkirkan sikapmu yang tinggi hati. Aku yang menceraikanmu. Pangeran Yuda. Yanji. Berhenti. Pergi boleh, tapi tinggalkan barang-barang istana. Sudah cukup? Baju yang kau kenakan juga milik istana. Lepaskan. Baik. Semuanya dikembalikan padamu. Sekarang, aku tidak berhutang apapun padamu. Mulai sekarang, aku yang Fan Sheng. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Cheng. Tuan Pangeran. Yanji, Kembalaila. Yang Fan Sheng, jangan pergi. Tuan Pangeran. Yang Fan Sheng, jangan pergi. Yang Fan Sheng. Bukankah hari ini pertama kali kita bertemu? Tapi mengapa melihatnya membuat hatiku sakit? Yang Fan Sheng. PFFT. Tuan Pangeran. Nona, kita tidak punya rumah lagi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Di ibu kota yang besar ini, pasti ada tempat untuk kita. Percayalah, aku pasti bisa meraih kesuksesan. Nona. Nona mau kemana? Nona mau kemana? Ketian Xinglu, untuk aku sebelumnya menang kompetisi dan mendapat posisi kepala koki, memang wanita harus punya pekerjaan. Gak bisa percaya diri. Mau apa ke Tianxinglo? Kita tidak punya uang. Bekerja. Apa itu bekerja, Nona? Tunggu di sini, aku akan pergi mencari uang. Nona. Nyonya Pangeran ternyata tidak pernah datang lagi. Posisi kepala koki ini tetap milikku. Memberi salam pada Nyonya Pangeran. Kedepannya tidak perlu memanggilku Nyonya Pangeran.
Aku sudah menceraikan Pangeran Cheng. Apa? Kalian bertanya. Panggil saja aku yang Fan Sheng. Sesuai perjanjian sebelumnya, sekarang. Aku bisa menjadi kepala koki di sini, kan? Ya, Kepala Kokisan. Kenapa terburu-buru? Kepala Kokisan, ada masalah besar. Apa masalahnya? Juara kompetisi Dewa Kuliner sebelumnya, Xie Buzhou tiba-tiba datang menantang. Dia meminta bertanding dengan Nyonya Pangeran. Bagaimana ini? Jangan biarkan dia ikut kompetisi. Jika menang, namanya semakin terkenal. Jika kalah, HMPH yang memalukan adalah dia. Wajah istri pangeran sebelumnya, begini, nanti kamu cari cara. Jia. Dan Jerry, tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkannya. Menggekokkan rencanamu. Baik. Yang Fan Sheng, kalau begitu biar Xiaohua kami. Ajak kamu berkeliling Tianxinglou dulu. Baik, terima kasih banyak. Kepala Koki, apa yang Anda lakukan? Selesai. Hei, Xiaohua. Buka pintu. Apa yang kamu lakukan? Pasti San Yeon yang sengaja. Aku dan kamu tidak ada masalah. Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Fan Sheng. Hanchuran. Aku baru bermimpi, mimpi Fan Sheng kena masalah. Pangeran, jangan khawatir. Mereka sekarang di Tianxinglou. Aku akan mencari mereka. Hanya dia dan Yunhee, dua wanita lemah. Bagaimana bisa aman di luar? Pangeran lupa, itu wilayah Anda, sangat aman. Kamu benar. Istri pangeran sangat hebat. Bukankah dia kepala kokinya Tianxinglou? Jangan khawatir. Kamu harus sembuh dulu baru bisa menemui istri pangeran, kan? Ya, dia sangat hebat. Dia kepala kokinya Tianxinglou. Ja. Terakhir kali, siapa yang mengalahkan muridku? Eodul. Kamu Xiaohua Zhou? Kamu yang Fang Sheng? Orang yang mengalahkan muridku. Benar, aku, lalu? Kenapa? Masih pakai penutup wajah, jangan-jangan jelek? Apa katamu? HMPH, kamu tidak perlu rendah diri, penampilan tidak penting. Kita. Lihat hasil masakannya. Baiklah, tapi karena ini lomba, pasti ada yang menang dan kalah. Kalau ada yang kalah, rela mundur dari kompetisi Dewa Masak tahun ini, setuju? HMPH, baik, aku Xie Buzhou belajar sejak kecil. Makan pedas tidak berkerut, mencicipi segala rasa. Ikut banyak lomba. Tak disangka ketemu orang sombong sepertimu, pas. Hari ini, aku mengundang Pahi. Paki adalah. Hahaha. Baik saya yang gejak Paki. Wah, kalau soal makan, saya ahlinya. Pahi. Salam hormat. Tuan muda, Bilang, apa? Xie Buzhou pergi ke Tianxinglou, Dan. Dia mentenayonnya edu masak dengannya. Xie Buzhou, juara lomba masak itu? Betul, mau lihat ga? Nggak perlu. Ha. Aku pernah cicipin masakan Fan Sheng. Xie Buzhou bukan lawannya. Oke, kalau gitu saya buat obat dulu. Pergi sana. Yang Fan Sheng. Jangan bikin aku kecewa ya. Pahi itu juri di kontes masak kali ini. Pasti penilaiannya paling adil. Aku kan pakai nama yang Fan Sheng. Kalaupun kalah, apa hubungannya? Sama aku, Senoli. Wiki. Masa sih? Aku menang kontes masak global. Tapi mati kesambar lampu, terus nyasar ke zaman dulu. Jadi istri tuan muda, belum enak-enak udah sial terus. Mati lagi nih, Yunhee masih nungguin aku. Kalau aku mati, gimana Yunhee? Itu si Bodi Noble juga, tanpa aku masakin. Jangan-jangan mati kelaparan, ngomong-ngomong. Dia mirip banget sama tuan muda ya. Tuan muda, waktunya minum obat. PFFT. Kenapa tuan muda? Apa Anda baik saja? Mana istri tuan muda? Tuan muda ini, tadi kan udah bilang di Tianxinglou. Suruh orang lihat apa yang dilakukan istri tuan muda. Lapor tuan muda. Ah, lebih baik aku sendiri pergi. Aduh tuan muda, racun di tubuh Anda. Sampai sekarang belum sembuh loh. Minggir. Tuan muda. Nyonya lagi adu masak sama Xie Buzhou. Kok pakai cadar sih? Dia bukan yang Fan Sheng, cari dia. Bahkan jika harus membalik Tianxinglou hingga ke dasarnya. Kita harus menemukan yang Fan Sheng. Siap. Ada di sini tidak? Sudah mencari semuanya belum? Di sana juga tidak ada. Kamu sedang apa?
Aduh, hamba menghadap Tuan Pangeran. Mohon ampun Tuan Pangeran. Di mana Yang Fan Sheng? Dia di... Mohon ampun Tuan Pangeran, ini semua perintah Xiao Hua. Mohon ampun Tuan Pangeran. Aduh, Bawa dia pergi. mohon ampun Tuan Pangeran. Ini semua perintah Xiao Hua. Yang Fan Sheng, kamu tidak apa-apa? Yang Fan Sheng, bagaimana kabarmu? Aku di sini. Xiao pengganti. Ayo pulang. Hem. Cepat panggil tabib. Zhao Cai, cepat panggil tabib. Fan Sheng, kamu harus bertahan. Yang Fan Sheng, jangan-jangan hidangan ini. Ada siapa lagi? Kamu terlalu banyak berpikir. Untuk melawan-lawan sepertimu, aku tidak perlu menggunakan hidangan andalanku. Kurasa kamu mengalahkan muridku hanya karena keberuntungan. Kamu tidak menghormati lawan, Yang Fan Sheng. Kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang koki. Terserah kamu. Kalau begitu, Tuan He, mari kita mulai mencicipi. Baik, Tuan He, ini hidangan baru yang kami kembangkan. Silakan cicipi. Silakan, Tuan He. Baik. Xie Buzhou, tidak buruk. Hidanganmu semakin baik. Terima kasih, Tuan He. Ha! Ini disebut hidangan? Bahkan anjing tidak mau makan. Yang Fan Sheng, kamu bisa membuat hidangan seperti ini? Menurutku, lebih baik. Cepat-cepat cari suami saja. Ha, minggir. Tuan He, ha. Yang Fan Sheng, kamu selesai. Xiao pengganti. Aku di sini. Maaf aku terlambat. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan melindungimu. Sekarang juga aku akan membawamu pulang. Kamu kalah dalam pertandingan ini. Terus kenapa? Yang Fan Sheng, kamu meremehkan pertandingan. Kamu tidak layak menjadi seorang koki, apalagi mengikuti pertandingan Dewa Masak. Ini surat pernyataan mengundurkan diri. Karena sudah kalah, tanda tangan saja. Ada apa ini? Lapor, Nyonya Pangeran, ada orang di restoran yang mengaku sebagai Anda, dan sedang adu memasak dengan orang lain. Tapi sepertinya, si penipu itu sudah kalah. Tenang saja. Aku pasti akan menghajar mereka habis-habisan. Aku akan antarmu ke klinik dulu, sisanya biar aku yang urus. Si pengganti, turunkan aku. Aku tidak bisa membiarkan orang lain memfitnahku. Aku harus menghadapi sulit. Dengar kata-kataku. Si pengganti, ini urusanku sendiri. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku harus membongkar kebenarannya dengan tanganku sendiri. Hem. Si pengganti, kalau kamu tidak tenang, sembunyilah dulu di suatu tempat, jangan sampai mereka menemukanmu. Kamu pura-pura jadi pangeran lagi? Kalau tidak, kali ini, kita berdua akan celaka. Sudah, kalian pergi dulu. Yang Fan Sheng, apa yang kamu lakukan? Cepat tanda tangan surat ini. Xie Buzhou, kalau aku tidak mau tanda tangan, Yang Fan Sheng, rupanya aku salah menilaimu. Aku kira kamu adalah bakat langka di dunia kuliner. Tapi ternyata kamu adalah seorang pengecut yang ingkar janji. Kalau kamu tidak tanda tangan hari ini, aku akan mengajak semua orang di dunia kuliner untuk membukotmu. Mander. baik, aku akan tanda tangan sekarang. Berikan aku pena. Tunggu. Kamu tidak berhak menandatangani surat ini. Sial, bagaimana dia bisa keluar? Kamu siapa lagi? Yang Fan Sheng ini sudah kalah dalam pertandingan. Harusnya dia tanda tangan. Aku tidak ingat kapan. Aku kalah dalam pertandingan. Apa aku punya kemampuan berbagi tubuh? Kamu ini siapa sebenarnya? Lebih baik kamu pergi sekarang. Jangan merusak rencanaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Waduh, aku sangat takut. Kalau takut, cepat pergi. Bukankah ini koki utama dari Yan Xinglo? San Miao Niao? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku ingin semua orang melihat dengan jelas. Siapa yang menyamar dan meremehkan kompetisi ini? Kamu berbicara omong kosong, asal ngomong. Aku hanya takut kemampuan memasakmu tidak bagus, mempermalukan Tian Xinglo. Baik hati menggantikanmu dalam kompetisi. Kamu bisa membuat hidangan seperti ini, tidak takut merusak reputasi Tian Xinglo? Jadi, kalian berdua, siapa yang benar-benar Yang Fan Sheng? Tentu saja aku. Tidak penting lagi. Untuk menunjukkan keadilan, aku ingin bertanding lagi denganmu. Kamu mau bertanding denganku? Bisa membuat sampah seperti ini, orang dari restoranmu. Tidak layak bertanding denganku. Gadis muda ini. Sepertinya kemampuannya sama dengan si penipu itu. Tian Xinglo juga biasa saja, hanya... Jika masalah hari ini tidak terselesaikan, reputasi Tian Xinglo akan hancur, mungkin bahkan kehilangan. Kualifikasi untuk kompetisi Dewa Masak. Bagaimanapun, tidak boleh mudah menundukkan kepala pada Xie Buzhou ini. Tunggu sebentar. Jenius kuliner Xie Buzhou. Aku pernah mendengar tentangmu dari guruku. Kemampuan memasakmu memang hebat. Tapi dibandingkan denganku, masih sedikit kalah. Apa katamu? Lalu kenapa kamu tidak berani bertanding denganku? Bukankah karena aku takut? Hahaha. Aku, Xie Buzhou. Mana mungkin takut pada gadis kecil sepertimu? Ayo bertanding. Baik, Dia begitu senang, jangan-jangan gadis kecil ini benar-benar punya kelebihan? Menarik. Sial, jangan sampai dia bertanding.
apalagi menang. Yang Fan Sheng, jangan terlalu percaya diri. Tahukah kamu, siapa Xie Buzhou? Kamu bertanding dengannya. Sama sekali tidak punya peluang menang. Tuan Pangeran, bagaimana kalau kita? Mendengarkannya, hari ini, masalah ini harus diungkap sampai tuntas. Aku ingin melihat siapa yang berani-beraninya di Tianxing Lou ini. Berani mengganggu orangku, Song Qingyu. Wah, lihat teknik potongnya, hebat ya, benar-benar. Memang dewa masak, tidak salah reputasi. Orang-orang Tianxing Lou ini semakin tidak tahu diri. Berani menantang Xie Buzhou. Nanti kalah dan dipermalukan, benar-benar. Gadis ini cantik, sayang otaknya seperti babi. Yang Fan Sheng ini sungguh tidak tahu diri. Dia pasti kalah kali ini. Kompetisi ini tidak ada juri. Bagaimana kalau kita bertukar mencicipi masakan? Yang merasa kalah mundur secara sukarela. Setuju? Baik, sepakat. Silakan dicoba, Nona. Tahu hijau ini rasanya lembut dan lezat. Menggabungkan 3 rasa ham, udang, dan jamur menjadi satu, sungguh memikat Xie Buzhou. Kau pantas menyandang gelar dewa kuliner. Tapi, Sayangnya apa? sayangnya, kau terlalu fokus pada bumbu pelengkap hingga lupa aroma alami tahu itu sendiri. Omong kosong. Berani mengkritik masakan Chef Xie. Dasar tidak tahu diri. Masakan Chef Feng Xianlu. Menurutku yang Fan Sheng ini hanya mencari-cari kesalahan demi menang wanita ini. Sungguh tidak tahu malu. Kau begitu mudah bisa menemukan kelemahan masakanku. Apa? Rasa asli bahanlah yang bisa menciptakan aroma alami makanan. Lihatlah Master Xie ini. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan tidak enak sampai tidak bisa bicara? Pasti begitu. Yang Fan Sheng ini jelas-jelas bukan ahli masak sejati. Sang Memelukin Master Xia. Masakan ini kau yang buat? Tentu saja, siapa lagi? Sungguh luar biasa enaknya. Bagaimana mungkin? Apa? Bagaimana bisa begini? Xie Buzhou malah memuji Yang Fan Sheng. Si jalang ini setinggi itu? Tidak mungkin. 10 tahun berkecimpung di dunia kuliner, baru pertama kali kumakan ikan selembut ini. Kau lawan terhebat yang kutemui sejak aku turun gunung. Tapi dibandingkanku, masih kurang sedikit. Aku kalah kali ini, tapi Aku mengaku kalah dengan lapang dada. APA. Chef Xie bilang dia kalah? Hah? Namamu yang Fan Sheng. Akan kuingat. namaku Xie Buzhou. Sampai jumpa di kompetisi Dewa Kuliner. Baik, sampai jumpa lagi. Wahahaha, kita pasti akan bertemu lagi. Yang Fan Sheng, kau membuatku gila. Tuan muda, Nyonya, ini hanya jabat tangan biasa. Apa bedanya? Dia bahkan sudah memegang tangannya. Yang Fan Sheng, kau bisa mengalahkan Xie Buzhou dengan APA? Oh, aku tahu. Kau menyelipkan sesuatu dalam hidungan ini. Berkelahi, gone? Lebih baik kau mengaku dengan jujur, daripada nanti ketahuan olehku. Kau sangat tidak sabar menuduhku. Kau cemburu? Ya, aku cemburu. Kenapa masakanmu lebih enak dariku? Kenapa setiap kali kau yang selalu menyelamatkan situasi? Kenapa pangeran muda menyukai perempuan kasar sepertimu? Yang Fan Sheng, bahkan tanpa bukti pun tidak apa. Aku akan carikan bukti untukmu. Ya, emang kenapa? Yang Fan Sheng, kau terlalu naif. Pemilik Tianxing Lou adalah aku. Lupakan saja melawanku. Mimpi. Lihat saja bagaimana kau melawanku. Ah? Di depan umum bergandengan dengan pria lain, tidak pantas. Pangeran muda, permaisuri muda dia. Nona yang sudah meninggalkan kediaman pangeran. Pangeran muda, silakan. Meski sudah pergi, tetapi belum bercerai. Dia masih permaisuri muda dari Istana Cheng. Hari ini pangeran muda cemburu? Kalian, Wah, bukankah itu pejantan paling tampan di ibu kota? He Chengjun, katanya Tuan He ini. Tampan dan romantis, kaya raya, punya banyak wanita idaman. Tianxing Lou adalah restoran kerajaan nomor 1 di ibu kota. Kau kira ini tempat apa? Kau benar-benar seperti hantu yang tak hilang-hilang. Kau belum tahu? Mau masuk Tianxing Lou?
Harus dapat izin dari bibiku dulu. Ternyata orang dalam. Nona tidak tahu, pengurus Tianxing Lou. Adalah sahabat karib Wang Shanshu. Sekarang pengurus sedang berkelana, tanggung jawab memilih koki utama. Jadi jatuh ke tangannya. Yang Fan Sheng sekarang masih merasa bisa masuk Tianxing Lohu? Yang Huang Sheng. Orang dalam lagi? Emang kenapa? Hanya seorang pengurus, apa yang ditakutkan? Asal aku mau menang, tetap mudah bagai membalik telapak tangan. Yang Fan Sheng, dengan sedikit trik recehmu yang sok jago, mau masuk Tianxing Lohu? Jangan harap. Ternyata Tianxing Lou memilih koki terkenal bukan berdasarkan keahlian memasak. Tapi apakah mereka pernah menyinggung nona kedua? Wah, kata-kata tuan muda ini sangat masuk akal. Wang Shanshu itu sangat hebat. Ini namanya memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Nona yang ini meskipun ahli dalam memotong. Sepertinya tidak akan bisa masuk ke Tianxing Lou. Benar sekali. Ini jelas-jelas menindas orang. Kedepannya kita harus menghindari nona kedua. Aku juga tidak akan datang ke Tianxing Lou lagi. Tuan He, kata-katamu salah. Memilih koki terkenal, tentu saja harus melihat keahlian memasak. Tapi Yang Fan Sheng hanya ahli dalam memotong. Tidak terlihat keahlian memasaknya. Hihi, masakan apa yang bisa dia buat? Menurutku, kamu tidak akan bisa masuk ke Tianxing Lou. TAPI, aku bisa merekomendasikanmu ke rumah jagal di barat kota. Sedang mencari orang untuk membuat makanan babi. Kamu cocok. Aku punya usul. Karena kalian berdua tidak ada yang mau mengalah. Lebih baik adu kemampuan. Siapa yang lebih baik akan terlihat. Apa aku tidak salah dengar? Kamu menyuruhnya adu memasak dengan kami. Ini namanya mencari malu sendiri. Tuan He, menurutmu dia layak? Menurutku, kamu tidak berani adu dengan aku. Dia bilang, mau adu dengan siapa? Wang Shanshu. Dia gila ya? Apa dia tahu latar belakang Wang Shanmei? Wang Shanshu, di usia 17 tahun sudah menjadi koki utama di Sis Han Fang. Sis Han Fang itu tempat APA? Asistennya saja. Semua adalah koki terkenal di ibu kota. Jangan bilang Wang Shanshu. Murid kecil Wang Shanmei saja, dia tidak bisa menang. Haha, berani sekali. Nona kecil, mulutmu besar sekali. Benar-benar tidak tahu diri. Baik, hari ini aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi, kalau kamu kalah, yang kalah harus memotong jari telunjuk dan pergi dari ibu kota. Bernie? Kenapa tidak? Siapa takut? Baik. Tapi, kalau aku menang, aku akan menjadi koki utama di Tianxing Lou. Apa katanya? Koki utama, tidak mungkin. Dia lebih memilih menjadi koki daripada tinggal di istana pangeran. Benarkah dia sangat membenciku sebagai putra mahkota? Dengan kemampuan memasakmu yang buruk, mau menang melawan bibiku? Ditambah kamu pun tidak akan menang. Ayo, maju. Kamu, Ada apa? Tidak berani? Takut kalah potong jari? Ayo adu, siapa takut? Jia. Maksudnya, nggak tahu. Nona yang ini berani banget. Maksudnya, Nona yang memutuskan untuk adu masak denganmu. Dia gila ya? Ngomong apa sih? Nona, mulutmu besar sekali. Aku penasaran, sehebat apa skimu? Soal selera, tiap orang beda-beda. Tapi kalau cuma masak yang kamu jago, itu nggak adil. Bagaimana kalau kita tentukan pemenangnya dengan satu hidangan? Oak, ayo kita adu masak naga dalam perut ikan, hidangan langka. Ini masakan andalanku di kehidupan sebelumnya. Wang Shanshu, keterlaluan banget sih. Naga dalam perut ikan ini. Sudah puluhan tahun nggak ada yang bisa bikin. Nona yang masih muda. Mana mungkin paham rahasia masakan ini? Salah, Tuan He. Meski naga dalam perut ikan, ini langka. Bukan berarti resepnya hilang. Aku memang tua. Tapi sama seperti Nona. Juga belum pernah lihat masakan ini. Mana ada maksud nakal? Zhao Chai, ambilkan buku resep. Siap. Tunggu. Urusannya dari Tianxing Lou. Jangan pernah biarkan dia masuk lagi. Baik. Tuan He, jangan karena mau belain si cantik. Lalu nggak peduli fakta. Nona. Nona yang tunggu. Nona yang, seharusnya kamu nggak usah nyamain Terahan Wang Shanshu. Kenapa? Kamu nggak tahu? Skill masak Wang Shanshu itu luar biasa. Di seluruh ibu kota, nggak ada yang bisa ngalahin. Dulu, aku pernah cicipin masakannya. Benar-benar hebat. Tahukah kamu kenapa masakan Wang Shanshu nggak ada lawan di ibu kota? Kenapa? Karena aku belum muncul. Nah, sekarang tahu kan? Kamu. Ngapain sih? Aku Iya, cuma lewat. lewat. Betul. Kamu datang untuk menertawakanku, ya?
Kamu bukan tandingan Wang Shanshu. Jadi aku harus bersujud 9 kali untuk berterima kasih padamu? Sengaja datang untuk merendahkanku? Yang Fan Cheng, jangan lupa. Kamu masih istri pangeran di Istana Cheng. Kamu lupa sekali, aku sudah memutuskan hubungan dengan Istana Cheng. Dan bukan lagi istri pangeran di sana. Tuan He, terima kasih atas peringatanmu hari ini. Nanti jika aku menang melawan Wang Shanshu, aku akan masak sendiri untukmu sebagai ucapan terima kasih. Apa? Kamu mau masak untuknya? Bukankah kalian baru saja kenal? Pernah dengar istilah, sekali kenal langsung akrab? Aku dan Tuan He memang cocok. Kamu hebat, HMPH. Kenapa? Kamu menyesal atau cemburu? Wahahaha. Aku cemburu? Itu sungguh konyol. Lalu kenapa kamu marah-marah tanpa alasan? Apa? Di siang bolong kamu berani memukulku? Ya Cheng, kamu kelinci ya? Gampang sekali kaget. Kamu sangat menyebalkan. Tolong jauhi aku. Kebetulan. Kamu juga menyebalkan. Kalau begitu, jauhi aku, biar kita tidak saling jengkel. Zhao Chai, berikan buku rahasia itu padaku. Ambil. HMPH. Jangan-jangan isinya cacian untukku? Naga tersembunyi di perut ikan. Wah, pangeran muda ini. Sangat memperhatikanmu ya. Mana mungkin dia baik hati? Menurutku, ini seperti Musa memberi salam pada ayam, pasti ada udang di balik batu. Tuan He, tahukah kamu di mana bisa membeli? Ginseng berumur 1000 tahun? Xing He Tang. Tempat apa itu? Tempat di mana kamu bisa menemukan berbagai harta langka. Tapi pemiliknya aneh. Barang bagus hanya dijual untuk orang yang berjodoh. Kalau begitu, aku harus cari akal. Aku berteman dengan pemiliknya. Tenang saja. Pasti kamu tahu apa yang dia suka. Anggur bagus, minum di bawah bulan sampai mabuk. Tidak masalah. Kalau begitu, ayo pergi. Minum sendirian tidak semenyenangkan minum berdua, Tuan Pemilik. Bagaimana menurutmu tentang arakku ini? Bagus. Araknya enak. Baru mencium baunya saja, sudah membuat hatiku senang. Katakan, mau menukar dengan apa? Ginseng. Ada. Ginseng berumur 1000 tahun. Ample. Arak segini mana cukup? Tuan Pemilik, bagaimana menurut Anda? Aduh. Ayo, temani aku minum, boleh? Apakah harus menghabiskan seluruh gentong ini? Tentu tidak. Ini mana cukup. Habiskan 2 gentong. Ginseng 1000 tahun akan menjadi milik kalian. Tidak bisa, Nona. Minum sebanyak ini bisa membahayakan nyawa. Kalau benar-benar tidak bisa, coba minta tolong pada Tuan Pangeran. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan memintanya. Tuan Pemilik, perkataan seorang pria. Tidak bisa ditarik kembali. Baik. Ayo, 1 mangkuk 1 teguk. Silakan. Ayo, isi lagi. Kalau terus minum, kamu tidak akan kuat. Tidak apa-apa. Nona, Aduh, Nona, kita berhenti minum. Nona, Benar-benar tidak bisa minum lagi. Lepaskan. kamu benar-benar tidak bisa minum lagi. mantap. Isi lagi. Dari mana munculnya Hi Cheng Jun ini? Bahkan langsung akrab. Yang Fan Cheng malah bilang, mau masak untuknya. Ini tidak boleh. Akulah suaminya. Apa? Nona Yang, kamu sudah minum 1 gentong, masih mau minum lagi? Tentu saja. Aku masih bisa.
Nona. Cepat bantu nonamu duduk. Baik, Nona. Pelen. Aku mau minum. Pemilik toko, sisa anggur ini akan aku minumkan untuk Nona Yang. Baik, Istri pangeran muda ini. Tidak perlu Tuan Hi khawatir. Humph. Pangeran muda datang di waktu yang tepat. Heyun, cepat bantu istri pangeran. Nona, hati-hati. Kalau baca to anger ini. Silakan pangeran muda minum. Silakan. Pangeran muda memang ahli minum. Ginseng berumur 1000 tahun ini. Aku berikan untuk kalian. Humph. Cuma burung merak saja. Terima kasih pemilik toko, untung ada pangeran muda. Sayang sekali Nona tidak bisa melihat pangeran muda minum semua anggur ini. Nona tidak sempat melihat pangeran muda yang gagah berani seperti ini. Sangat mempesona. Tuan Hi, aku menasihatimu. Masih jauh dari selir. Pikirkan baik-baik, urus dirimu sendiri. Pangeran muda, itu tergantung padamu. Apakah kau menghargai Fan Sheng atau tidak, jika ada kesempatan? Aku pasti tidak akan menyerah. HMPH. Mainam. Ganteng, hahaha. Tampan, tidak menyangka di sini. Banyak pria tampan. Kalau begitu lihatlah sebanyak yang kau mau. Baiklah, kamu memang dermawan, ganteng. Tidak. Kenapa wajahmu mirip dengan Song Qing Yu? Bajingan itu? Aduh aku. Kenapa aku disebut bajingan? Percaya orang jahat. Tidak bisa bedakan benar salah, masih berpura-pura jadi pengganti untuk menipuku. Kira aku bodoh? Ih, pria sampah. Dia bilang, aku menyebalkan, aku tidak mengganggunya. Dengan apa dia berkata begitu padaku? Kau tidak menyebalkan, kau hanya menyebalkan bagiku. Apa bedanya? Jelas-jelas bukan perkataan baik. Tahukah kau, hanya jika sangat peduli pada seseorang, baru akan khawatir untuknya. Dia peduli padaku? Kecuali langit akan hujan merah. Hahaha. Dan wajahmu ini mirip dengan Song Qing Yu. Lalu, berapa nilai yang kau berikan? 10. Kupikir kau membenciku, ternyata tidak. Kau malah punya niat lain padaku. 100. Tak kusangka Nyonya Pangeran memberiku penilaian setinggi ini. Tambahkan 100 lagi, hehehe. Jangan main-main. Tambahkan 100 lagi. Yang Fan Sheng, jangan main-main. HMPH, kau marah padaku. Kalau kau mabuk, juga seperti ini? Tidak, aku hanya ingin dekat denganmu. Tidak bisa minum alkohol, ngapain nekat? Aku masih ingin minum, berikan padaku. Masih minum? Baiklah, ini minuman yang kau minta. Ini bukan alkohol. Aku tidak membohongimu, kalau bukan alkohol, lalu apa ini? Keluarkan untukku. Tuangkan lebih cepat. Baik. Lalala, hehe. Aduh-aduh, yang Fan Sheng, Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. kita pindah ke tempat lain untuk minum. Boleh? Turunkan aku. Aduh. Lepaskan aku. Nenek susah payah menabung banyak uang. Malah sampai di tempat sialan ini. Hilang semua, kembalikan uangku. Baik, baik, baik. Wah. Banyak sekali uangnya. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa beli banyak bahan makanan berkualitas. Dan juga banyak baju cantik, cowok ganteng. Aku punya uang sebanyak ini, semuanya untukmu. Temani aku bermain, ya? Dari mana kau belajar omongan aneh-aneh ini? Boleh kan? Semuanya untukmu, untukmu. Baik, baik, baik. Baik. Sempurna, cowok ganteng akhirnya jadi milikku. Tuan Pandren,
Minum sup. Jangan pergi, temani aku. Hei, Baik, baik, aku tidak pergi. Aku akan menemanimu di sini. Bangun. Kok kamu? Mau siapa? Jangan macam-macam. Ditambah 100 poin lagi. Yang Fansheng, jangan macam-macam. Ganteng, sekarang aku punya banyak uang, semuanya untukmu. Main sama aku, ya? Malu banget, aku kok bisa. Mabuk sampai segitu semalam. Ini mana? Ini kediamanku yang lain. Wah, pangeran muda punya banyak kediaman ya. Apa di sini juga ada beberapa gadis cantik? Sudah kuduga, kalian pria semua sama, selalu cinta baru lupa yang lama. Banyak istri dan selir. Aku tidak punya. Tidak ada satupun? Mungkin ada banyak ya. Sejak awal, di istana Cheng hanya ada satu putri muda, yaitu kamu. Oh. Aku kemarin minum, aku ini orangnya. Kalau kebanyakan minum pasti lupa, jadi apa yang terjadi? Aku tidak ingat. Semalam, tidak terjadi apa-apa. Haha, baguslah kalau begitu. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu. Aku sudah menyuruh Zhao Cai merapikan pavilion Tingwu. Kamu, pulanglah tinggal di sini. Kamu, tidak perlu aku minta maaf ke nenekmu lagi? Tidak takut aku meracunimu lagi? Aku hanya berpikir, kamu yang lemah sendirian di luar. Susah hidupnya, kalau di istana. Paling tidak ada yang merawatmu. Merawatku? Kurasa ingin mengurungku saja. Baru saja ada sedikit kesan baik padamu, Pangeran Song. Jangan pikir setiap wanita ingin tinggal di istanamu ini, tempat ini bagiku. Hanya sangkar yang mengurungku. Istana ini, siapa yang mau datang silakan. Aku, lebih baik tidur di jalanan. Daripada kembali ke istana muda ini. Kamu, Apa kamu? Pangeran Song ingin memelihara burung kenari. Lebih baik dikurung dalam sangkar kaca ini, lihat sampai puas. Maaf, aku tidak mau ikut. Karena burung liar ini akan mematuk istana ini. Terbang ke langit, bebas dan bahagia. bebas dan bahagia. Nona, ini sup ayam yang aku masak untukmu. Kalau tidak mau minum, kita pergi. Minum ini, ambil. Nona, tadi malam, Hai PH, aku menyuruh Zhao Cai untuk membersihkan pavilion Tingwu. Kamu bisa pindah kembali ke sini. Ih, jijik. Siapa tahu apa niatnya. Nona, apakah kamu mungkin ada salah paham dengan Tuan Pangeran? Sekarang kamu malah membelanya. Tidak, aku hanya merasa Tuan Pangeran orangnya cukup baik. Tadi malam, dia merawat Nona semalaman. Hem. Ah. Hem, tidak. Kok wajahmu mirip dengan bajingan Song Qingyu itu ya? Aku punya banyak uang. Main dengan aku, ya? Ah. Ini bukan ingatanku. Sama sekali bukan. Dulu melihat Tuan Pangeran, merasa dia tidak berperasaan. Sekarang ternyata Tuan Pangeran benar-benar baik pada Nona. Siapa yang peduli? Ayo pergi. Kabar terbaru. Lomba memasak koki utama Gedung Tianxing. Segera dimulai, jangan lewatkan, adil untuk semua usia. Pasang taruhanmu, di sini ada Wang Shanmei. Di sini Nona Yang, ayo pasang taruhan. Kesempatan tidak datang dua kali, loh. Siapa yang bisa mengalahkan Wang Shanshu? Seharusnya tidak ada orang yang bodoh memilih Nona Yang. Sudah jelas terlihat, Wang Shanshu yang akan menang. Nona Yang, aku taruh 2 tael pada Wang Shanmei. Kok tidak ada yang bertaruh padaku? Semua orang di ibu kota merasa, Wang Shanshu akan menang. Kalau kamu bukan nonaku, aku juga akan memilih Wang Shanshu. Berikan. Berikan apa? Uang, aku ingin bertaruh pada diriku sendiri, dapat untung besar. Sudah tidak banyak lagi. Lihat, Tidak ada. kasih aku. Tidak ada, cuma 1. Kasih aku. Nona, benar-benar tidak ada lagi. Jangan buat aku mengulang kali ketiga. Berikan semuanya. Orang harus tahu diri, jangan berhayal. Lebih baik pulang dan bermimpi. Siapa yang bisa menang melawan Wang Shanshu?
Kalau ada yang berani bertaruh si gadis ini menang hari ini, itu adalah lelucon terbesar. Aku bertaruh Nona yang menang. Masih ada yang percaya dia bisa menang? Siapa tahu. Aku juga bertaruh 20 tile, kecil-kecil jadi besar. Dia percaya aku bisa menang. Sepertinya 500 tile pangeran muda ini akan hilang. Humph. Aku juga bertaruh 500 tile, Nona yang menang. Aku juga bertaruh 20 tile. 800 tile. Wah. Sarah Tail. Wah, ini gila ya. 1500 tile. Stop. Terima kasih. Aku pasti tidak akan membuat Tuan He rugi. Aku percaya padamu. Kamu berterima kasih padanya, aku juga mengeluarkan uang, bahkan lebih banyak darinya. Kenapa tidak berterima kasih padaku? Pandren Muda. Mana yang lebih penting? Sekarang sudah jelaskan? Hi Cheng Jun, kau orang luar. Kami memperlakukanmu dengan sopan. Bukankah itu seharusnya? Sekarang taruhannya sudah besar, apakah gadis ini benar-benar punya kemampuan? Sudahlah, meskipun dia punya 2 kuas. Bisakah dia menang lawan Wang Shanshu? Jangan bercanda, Nona Yang. Lomba memasak akan segera dimulai, bisa bersiap-siap. Baik. Tenang, aku pasti tidak akan membuat uang kalian hilang. Aku percaya padamu. Dengan batas waktu 1 dupa, lomba memasak Tianxing Lou sekarang dimulai. Masih ada waktu untuk menyerah. Tutup mulutmu yang bau itu. Jangan bilang tidak kuperingatkan, di ibu kota ini, soal masak-memasak. Tidak ada yang bisa menandingi bibiku. Itu karena kalian belum bertemu dengan nenek ini. Kamu, jangan banyak bicara, nanti biar dia tahu. Kehebatan keluarga juru masak kerajaan. Jia, Melwengku, masih terlalu hijau. Mereka seharusnya sudah mulai bertanding. Wang Shanshu, Nona Yang. Waktu pertandingan habis. Memasak bukan soal keterampilan mengiris, ini benar-benar soal kemampuan. Lihat nih, pasti Wang Shanshu yang menang. Belum tentu, menurutku Nona yang akan menang. Tolong, aku taruh 20 tael di pihak Nona Yang. Kalau Nona yang menang, aku bakal kaya. Wah, rasanya lezat sekali. Pantas saja ini disebut hidangan legendaris. Yang cuma ada dalam cerita. Setelah mencicipinya hari ini, ternyata memang luar biasa. Hahaha, tapi menurutku, dagingnya terlalu tebal, jadi agak nek. Ini enak atau nggak enak sih? Maksudnya apa? Masakan ini nggak enak banget. Yang ini juga. Coba cicip lagi dulu. Ini, aromanya sangat wangi begitu masuk mulut. Ternyata ada makanan selezat ini di dunia. Bisa makan masakan sena ini, hidupku sudah lengkap. Nggak mungkin. Mana mungkin aku kalah sama koki kampung kayak gini? Bagaimana pendapat kalian berdua? Yang mana yang lebih cocok di lidah? Ini, sedikit hadiah. Soal lomba masak. Mohon bantuannya, Tuan. Nanti, aku akan menyuruh Qiu Shuang mengoleskan sedikit bedak pipi di pinggir piring. Piring yang ada bekas bedak pipi merah itu, masakan bibiku. Hehe, seantero ibu kota, siapa yang bisa menjadi lawan Wang Shanshu? Hehehe, aku pilih yang ini. Sekarang, skor kedua pihak seri 1-1. Tergantung suara Paki. Akan diberikan kepada siapa? Ini suara penentu. Paki. Pada hari lomba masak, Tuan cukup pilih piring yang ada bekas bedak pipi merahnya. Aku pilih yang ini. Memang karya Wang Shanshu. Mari kita beri selamat kepada Wang Shanshu. Nona yang kalah. Gimana ini? Perkara ini gak sesederhana itu. Memang keahlian masak Wang Shanshu luar biasa. Mungkin satu-satunya di ibu kota. Tapi untuk mengalahkanku, nggak masuk akal. Lain-lain nggak usah dibahas. Lihat aja dia yang lahap. Pasti dia merasa masakanku lebih enak. Gimana dong, Kak? Bibiku yang menang. Kalau menang dengan kemampuan asli, ya aku nggak bisa protes. Lo? Kakak mau ingkar janji? Aku, yang Fan Sheng, orangnya menepati janji. Dengan kemampuan seadanya kayak gini, mau adu masak sama bibiku? Sayang sekali, jari-jari cantik ini sebentar lagi bakal hilang. Nanti kalau jari-jarimu udah nggak ada, gimana mau masak? Bahkan cuma bikin salad pakai satu tangan, aku lebih jago darimu. Ha! Shogeyo. Aku akan hancurkan tanganmu sekarang. Apa kalian mau minta ampun untuknya? Taruhan harus ditepati. Apakah kakak tidak bisa menerima kekalahan? Baiklah, kalau mau menerima konsekuensi, tanyakan pada pelayanmu. Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Apa ini? Ini dia yang membantu merias wajahku. Oh, benarkah? Bedak di tanganmu, sebenarnya untuk apa? Sepertinya,
Mau mencicipi penjara, ya? Aku bilang, ini perintah nona kami. Dia menyuruhku mengoleskan bedak di piring. Katanya hanya begitu, Dewan Juri bisa tahu mana masakan Wang Shanshu. Aku dipaksa. Lepaskan aku. Mengapa mereka melakukan ini? Jangan-jangan. Dewan Yuri diswap. Apa? Tidak. Sama sekali tidak. Kalau begitu, tanya saja pada mereka berdua. Aku tidak. Ini pasti ada yang menjebakku. Menjebak? Kalau begitu aku ingin bertanya. Uang 500 TL yang mereka ambil dari Tianxing Law kemarin. Dari mana asalnya? Itu hasil bisnisku. Ya, benar. Hasil bisnisku juga. Masih tidak jujur. Menerima suap. Bawa ke penjara. Ampun, Tuan Pangeran. Uang itu dari nona kedua. Aku. Ini dari Wang Shanshu. Mereka benar-benar menyuap juri. IH. Jurinya brengsek. Bikin aku rugi. Tenanglah hadirin. Wang Shanshu dan Yang Huangsheng bersekongkol dengan juri, tindakan hina. Tianxing Law memutuskan mendiskualifikasi mereka berdua. Jadi, Yang Fansheng menang. Hebat. Nona kita menang. Tunggu. Nona kedua, jangan lupa. Taruhan kita. Yang kalah. Jari telunjuk potong dan diusir dari ibu kota. Potong jari telunjuk? Diusir dari ibu kota? Aduh. Jangan. Kali ini aku maafkan. Pergi. Xiao Chai, umumkan mulai hari ini. Yang Huangsheng, dilarang mendekati kediaman pangeran. Baik, ayo pergi. Jangan, Tuan Pangeran. Aku salah. Kalian berdua, koki yang sekarang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak untuk kalian. Ini, bahkan jika selir datang dan ingin mencicipi masakan chef Yang, dia juga harus antre. Aku bayar 500 TL, aku mau sekarang juga. Makan masakan Chef Yang. 800 TL, aku mau yang pertama makan masakan chef Yang. 1000 TL, 3000 TL. 3.000 TL, jangan bilang mau makan. Masakan chef Yang. Kamu bahkan bisa beli gedung Tianxing Law ini. Dua orang jangan bertengkar, benar-benar tidak bisa, 3.000 TL. Pangeran tidak takut kalau kabar boros di Tianxing Law tersebar keluar? Untuk Chef Yang, itu sepadan. Baik. Aku sudah memenangkan pertandingan. Seharusnya ini hal yang menyenangkan. Tapi kenapa aku tidak bahagia? Song Qingyu, apa maksudmu sebenarnya? Yang Fansheng, kenapa kamu minum sendirian di sini sampai segini banyaknya? Song Qingyu, hahaha. Kamu datang ya? Iya, Kamu datang buat apa? lihatmu. Melihat apa sih? Aku sangat bahagia. Hari ini aku sedang senang, aku akan mengangkatmu sebagai Marshal Tianpeng, bagaimana? Hem. Apa itu? Marshal Tianpeng, ya seperti ini. Yang Fansheng, kamu tidak bisa minum banyak tapi minum segini. Apa yang kamu minum itu air peluka? Aku masih ingin minum. Tidak boleh minum lagi. Kalau tidak, kamu jadi kuda besar untuk aku tunggangi, ya? Apa? Kamu mikir apa sih? Jadi kuda besar dong, ya? Yang Fansheng. Jangan minum lagi, kita pulang. Jangan nakal. Kalau nakal lagi, aku akan masukkan kamu ke gudang es untuk sadar. Kamu marah padaku. Wanita ini benar-benar pedang lembut beracun. Aku benar-benar kalah olehmu, pindah tempat saja. Sudah sadar. Jangan pura-pura. Aku ingat semalam, sepertinya ada yang menggangguku. Kalau masih pura-pura, aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Aku sudah bangun. Aduh. Kebetulan sekali, kamu bilang apa? Aduh. Kepalaku sakit sekali. Apa yang terjadi semalam? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kamu mau pergi kemana? Mau apa? Aku pergi ke Tianxing Law. Kenapa sibuk sekali? APA, biarkan aku masuk, Nenek. Aku tahu salah. Nenek, biarkan aku masuk, Nenek. Aku tahu sudah berbuat salah, malu bertemu denganmu, tapi ada satu hal.
Aku harus memberitahumu. Apa Aji Hiru, kawan muda, untuk bersaing dengan pria lain, memperebutkan Yang Fanshen, menghamburkan uang di Tianxing Lou. APA? Ayo, pergi ke Tianxing Lou. Yang Fanshen, kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Bawa ke Tuan Muda. Nenek, datang terlambat, mau makan? Bawa aku ke dapur. Dapur adalah area terlarang, orang sembarangan tidak boleh masuk. Minger, Kepala Koki Yang. Kamu mau apa? Macon, Ini bukan kediamanmu, semua orang harus berputar-putar mengikutimu. Kalau mau makan, silakan antre di luar. Nanti kami ambil saat giliran. sepertinya Yanzi sangat suka masakannya. Penyakit anoreksianya sudah sembuh total. Sebenarnya kamu mau apa? Katanya, masakanmu enak. Aku mau mencoba. Ternyata si kuno ini mau nyogok antrean. Hal-hal lama sudah berlalu, kita harus melihat ke depan. Apa maksudnya? Ada apa di balik ini? Kediaman pangeran akhir-akhir ini sepi, kalau kamu ada waktu. Sering-seringlah kembali. Tidak, ini lebih menyakitkan daripada memukul atau memarahiku. Kamu minum obat yang salah ya? Nenek, Yanji, Sial-sial, jangan-jangan nenek ini ingin menipuku kembali ke kediaman pangeran untuk menyiksaku lagi. Yanji. nenek, kenapa kamu datang? Ya, tentu saja mau makan di Tianxing Lou. Wah, bagus. Masakan Tianxing Lou memang juara. Aku pesani beberapa hidangan andalan, kita makan bersama, ya? Oak. Dia ganggu kamu, kan? Enggak, cuma agak kaget aja. Dia nakal sama kamu. Masa sih? Ini kan wilayahku. Masa dia berani ganggu aku? Kalau menurutku, mending kamu balik aja tinggal di kediaman pangeran. Hah? Aku bukan mau menahanmu, cuma Aku nggak mau terkungkung di balik tembok tinggi. Aku pengen dunianya yang lebih luas. Fansheng. Apa yang diinginkan Nona Yang, aku pasti bisa kasih. Kalau Nona Yang mau berkarya di Tianxing Lou ini, aku pasti dukung penuh. Kalau Nona Yang mau jalan-jalan keliling dunia, nikmati pemandangan indah di mana-mana, aku pasti temani. Apapun yang kamu mau, aku pasti usahain sekuat tenaga. Dari semua yang ada, aku cuma mau kamu seorang. Ini hadiah yang kubawa. Silakan diterima, Nona Yang. Tuan Pangeran, hadiahnya datang. Oh. Ini sertifikat anak Tianxing Lou. Mulai sekarang, Tianxing Lou ini jadi milikmu. Mau kelola sendiri, silakan. Mau patungan? Juga boleh. Di sini, kamu mau apa saja, bisa. Kalian ngapain? Ini tempat makan. Bawa barang-barang kalian, jangan ganggu usahaku. Menurutku, aku lebih cocok, Nona Yang. Tuan Hi lupa, kan? Aku sama dia sudah menikah. Cepat angkat. Nona, yang mana yang lebih disuka? Tuan Pangeran atau Tuan Hi? Nggak suka keduanya. Nggak mungkin, pasti ada yang lebih disuka, kan? Ngomong ngawur. Nona Yang, bolehkah temani aku ke sungai buat ngasong lampion? Sudah sore, sepertinya Tuan Hi. Mending pulang dan istirahat. Tidur awal itu sehat. Nona Yang, aku sudah tahu perasaanmu. Aku tahu betapa berartinya Tuan Pangeran untukmu. Aku juga bukan orang yang nggak tahu diri. Aku nggak maksa mesti dapetin kamu. Cuma, hari ini ulang tahunku, nggak mau sendirian. Anggap aja, undangan antara teman. Kalau Nona Yang benar-benar merasa keberatan, ya sudah. Kalau begitu, Hi tidak akan memaksakan kehendak. Kamu memaksa secara moral, ya? Baiklah, cuma pergi melepaskan lampion, kan? Ayo pergi. Ya, ayo. Kamu pulang dulu saja. Yunhee, Tuan Pangeran, kenapa Tuan Pangeran datang? Apakah mencari Nona? Nona sedang keluar, mungkin Tuan bisa menunggu di Tianxing Lou. tidak perlu. Aku akan menunggunya di sini. Barang ini. Sepertinya Song Qingyu tidak akan suka. Terima kasih, Nona Yang, sudah menemaniku merayakan ulang tahun hari ini. Aku akan selalu mengingat kejadian hari ini. Kita kan teman, tidak perlu sungkan. Nona Yang,
Sebenarnya hari ini, aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Sejak pertama kali bertemu di Tianxing Lou, aku langsung terpesona olehmu. Hari itu, setelah bertemu di Tianxing Lou, mataku selalu tak bisa lepas darimu. Aku bersumpah, semua janjiku di Tianxing Lou waktu itu tulus. Apapun yang Nona yang inginkan, He Cheng Jun bisa memberikannya. Aku tidak tahu apakah Nona bersedia memberiku kesempatan ini. Maaf, aku sudah punya orang yang kusukai. Jika bisa, kita bisa berteman. Jika benar-benar sulit, anggap saja kita pernah kenal. Nona Yang, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padaku? Kamu tahu, perasaan tidak bisa dipaksakan. Apakah itu Tuan Pangeran? Meskipun aku sering bertengkar dengannya, banyak tingkahnya yang tidak kusukai, tapi begitu melihatnya, aku tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Begitu rupanya. Song Qingyu. Ha! Ekspresinya yang begitu antusias dan penuh harapan, belum pernah kulihat sebelumnya. Song Qingyu. Kamu datang. Humph, Kamu. Laki-laki dan perempuan berduaan di malam hari, tidak pantas. Kami cuma melepaskan lampion bersama. Kamu masih muda, jangan terlalu kolot. Lagi pula, berduaan di malam hari. Lalu, kamu datang ke sini malam. Maksud apa? Aku berbeda dengannya. Aku. Kamu apa sih? Aku adalah suamimu. Kamu pelupa sekali ya? Aku sudah bukan permaisuri Wang Sacheng lagi. Buruk-buruk lepas tangannya. Aku lihat kamu sengaja ingin terlibat dengannya. Kamu cari gara-gara. Yang Fan Sheng. Inikah sikapmu terhadap suami? Kukatakan sekali lagi, aku dan Wang Sacheng sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi kamu masih berhubungan denganku. Kamu tidak bisa lari. Kamu memutar balik fakta. kalian berdua, dengarkan aku. Urusanmu apa? Minggir sana. Humph, Song Qingyu, kamu tidak tidur di malam hari. Datang ke sini bertengkar denganku. Aku lihat kamu memang tidak suka padaku. Kamu benar. Pangeran memang tidak suka. Aku tidak suka. Kamu jalan malam bersama pria. Aku tidak suka kamu terlalu dekat dengannya. Aku tidak suka kalian ngobrol dan tertawa. Kamu. Aku lihat kamu cemburu. Haha. Lucu? Mana mungkin pangeran cemburu? Permaisuri jangan terlalu berhayal. Aku lihat kamu keras kepala. Aku sekarang tidak mau main lagi. Dadah. Apa maksudmu? Kamu. Dia sudah menunggu lama di sini. Pangeran sudah menunggu lama. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Nona, pangeran sudah pergi. Ayo, makan malam. Nona, aku lihat lampion kelinci ini cukup cantik. Kalau kamu tidak suka, aku akan buang. Lampion kelinci yang lucu begini, siapa yang tidak suka? Siapa saja. Nona, aku rasa kamu mungkin salah paham dengan pangeran. Pangeran tadi menunggu lama di luar, dan aku dengar dari Zhao Chai, lampion kelinci ini dibuat sendiri oleh pangeran. Aku tidak marah. Lalu tadi, Pria yang polos seperti ini jarang ditemui sekarang. Ah. Ini namanya tangkap dan lepas. Sudahlah, kamu tidak akan mengerti. Kemari. Bantu sebarkan kabar. jangan lewatkan koki utama Tianxing Lou. Mencari jodoh, koki yang terkenal keahlian masaknya. Entah pemuda mana yang akan dipilihnya. Koki yang suka pria seperti apa? Koki yang, aku kaya raya, tinggi 188 cm. Gila. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mencari jodoh yang baik. Kita belum punya surat cerai. Kamu masih istriku. Putra mahkota Wang Sacheng. Surat cerai, ya? Yunhee. Bawa kotanya ke sini. Aku tidak selesai. Kenapa? Karena aku menyukaimu. Buka. Benar-benar mau bercerai? Ini, Suara yang sama akan saling merespons, hati yang sama akan saling mengerti. Nona dan putra mahkota akhirnya bersatu. Almarhumah ibu pasti akan tenang sekarang. Ayo, cepat semuanya, sebentar lagi buka. Mari kita bekerja keras bersama. Kamu datang, gak apa-apa. kok mukanya hitam banget? Nanti pelanggan di toko lihat. Kabur semua, gimana? Seharian kamu di Tianxing Lou. Tahu nggak hari ini hari apa? Ulang tahunmu? Ulang tahunku? Bukan juga. Nona, hari ini Kiksi. Oh, hari ini Kiksi ya? Tapi hari ini.
sibuk banget di Tianxing Lou, aku nggak bisa pergi. Tapi tenang, malam ini pasti aku temani kamu. Kepala Koki Yang, tamu pertama hari ini. Pesan ikan naga terpendam. Cepat siapkan, cepat cepat cepat. King Yu, Fan Sheng, aku kangen banget sama kamu. Gak tahu kenapa, meski setiap hari ketemu. Tetap aja kangen banget. King Yu, aku juga nggak berhenti mikirin kamu. Fan Sheng, King Yu, aku mau ngomong, kamu duluan, atau kita barengan? Aku suka sama kamu, beneran. Kenapa kamu suka sama aku? ini aku juga nggak tahu jelas, mungkin. Karena kamu yang pertama di istana yang baik sama aku. Kamu juga tahu, dulu di kediaman Perdana Menteri. Hidupku nggak enak. Bertahun-tahun tinggal di Kingshan Diyuan, kemudian menderita anoreksia, benar-benar menyiksa. Lalu, kamu sudah tahu. Fan Sheng, benar-benar kamu ya? Apa maksudnya? Aku sudah lama mencarimu. Apa? Lama? Waktu itu, aku juga menderita anoreksia, dan pelayanku. Tidak tahu kemana perginya. Aku sudah beberapa hari tidak makan. Aku hampir pingsan karena kelaparan. Pantas saja. Kamu, kenapa? Kamu baik-baik saja. Kamu lapar, ya? Ini untukmu. Ini. Kamu memberikanku semangkuk nasi goreng telur, yang menyelamatkan hidupku. Tapi setelah itu aku mencarimu lagi. Tapi tidak bisa menemukanmu lagi. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Akhirnya, Maaf, orang yang kamu cari. Bukan aku. aku tidak mencarimu untuk membalas budi. Aku mencarimu karena mencintaimu. Hatiku menginginkanmu, selama kamu sekarang ada di sampingku. Aku sudah merasa sangat bahagia. Baik. Mulai sekarang aku akan selalu menemanimu. Fan Sheng. Aku mencintaimu. Aku juga. Fan Sheng. Aku benar-benar tidak bisa pergi bersamamu. King Yu, aku hanya pergi ke restoran. Bekerja seperti biasa. Jangan terlalu manja, dong. Oke? Baiklah. Aku ini, rohku keluar dari tubuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada yang bisa memberitahu? Yang Fan Shen. Sekarang ada dua kesempatan di hadapanmu, tinggal di sini. Atau kembali ke zaman modern. Di sini. Baik. Yang Fan Sheng. Aku mendengarnya. Terima kasih, karena mencintaiku dan mau menemaniku. Sama-sama.